Pemirsa, jumpa lagi dengan Delik, sebuah tayangan investigasi dan kriminal yang mengungkap sisi lain dari sebuah kejadian. Bersama saya, Denta Mirakusuma. Pemirsa, masih ingat Sumanto, kanibal pemakan mayat dari Purbalingga? Lebaran lalu ia mendapat remisi dan bebas dari penjara Purwokerto. Apa yang ia akan lakukan setelah bebas dan bagaimana menghadapi penolakan warga desanya? Edi Budiarso dan Putra Iksan melaporkannya dari Banyumas, Jawa Tengah. Lebaran kali ini menjadi hari istimewa bagi Sumanto, lelaki pemakan mayat asal Purbalingga, Jawa Tengah. Tak terasa sudah hampir 4 tahun ia dipenjara setelah divonis 5 tahun. Dan kini ia bisa menghirup udara bebas. Insya Allah setelah Lebaran. Jadi iya, insya Allah setelah Lebaran. Jadi maksimal 1 hari gitu apabila situasi Lebaran itu gitu. Apabila jadi kalau sekali ini remisi, besok maksimal dia harus bebas. Dan insya Allah hari itu juga kita keluar. Sumanto pernah menggemparkan Indonesia setelah ketahuan memakan mayat Mbok Rina tetangganya sendiri di desa Pelemutan Kemangkong, Purbalingga. Jauh-jauh hari setelah tersiar kabar rencana bebasnya Sumanto, pro kontra di tengah warga Kabupaten Purbalingga pun muncul. Sampai sekarang itu Sumanto itu masih suka makan cicak, makan apa gitu ya. Istilahnya binatang-binatang yang liar gitu loh ya. Nah itu kan agak menakutkan Mas. Wong dia sendiri makan aja yang sudah mati aja dimakan gitu ya. Kalau kita punya saudara meninggal itu kan jadi ada rasa khawatir. Bisa aja itu Sumanto bergerak lagi gitu. Warga sebagian besar menolak kehadiran bekas penggali pasir Sungai Serayu ini kembali ke kampung halaman. Mereka masih ngeri. Ingatan akan aksi kanibal Sumanto pun belum juga lenyap. Kalau kita tanya satu persatu, bisa lah satu persatu. Itu kebanyakan ibu-ibu. Ibu-ibu kalau apalagi yang punya anak kecil-kecil itu kan pada takut anaknya. Seperti ancaman dulu kan, waktu Sumanto baru-baru makan mayatnya Nyonya Rina kan, dia pernah bilang katanya anak kecil itu dagingnya lagi enak-enaknya ya gitu, makanya ibu-ibu kebanyakan takut. Aksi penolakan warga tentu saja membuat sedih keluarga Sumanto. Walau ada rasa kangen untuk berkumpul, namun secara ekonomi, keluarga miskin ini juga merasa berat jika Sumanto kembali hidup bersama mereka. Susah kita ngomongnya gitu, dibilang suka namanya anak, dibilang nggak suka kelakuannya begitu. Ya tadinya nggak kayak begini, ibaratnya bapak nggak apa, sekarang kan bapak saya stres. Kalau orang tua saya sih, ya mungkin kepengen juga sih. Suasana haru biru pun muncul ketika Sumanto dicenguk orang tua dan adik perempuannya. Ibu Samen pun tak lupa membawakan kue kesukaan Sumanto, cimplung, kue yang terbuat dari singkong direbus air nira. Sumanto nampak lahap memakannya. Si ibu yang pernah dibuat sengsara oleh Sumanto pun tak kuasa menahan rasa haru bertemu anak pertamanya di dalam penjara. Apalagi sejak dipindahkan ke penjara Purwokerto dari penjara Purbalingga, ibu dan anak ini hampir tidak pernah bertemu selama lebih dari 3 tahun. Layaknya lelaki normal, Sumanto pun menunjukkan rasa sayangnya kepada keponakannya yang masih kecil. Pertemuan satu keluarga ini seakan meniadakan penolakan keluarga Sumanto. Sumanto pun menolak keras jika kebebasannya ditentang warga desa dan keluarganya. Oh, itu kabar palsu belaka jika apa ya? Jika kabar keluarga menolak itu palsu belaka. Sebab apa? Waktu Sumpah Setia dia juga menyaksikan Pak masih di kelurahan belum apa ya? Belum
Ya, belum ada komunikasi dari Asia Afrika, belum ada waktu masih di kelurahan. Itu sudah diketahui dari pihak wilayah desa. Sumanto sang kanibal pernah menggemparkan di awal tahun 2003. Dan kita akan tunggu ceritanya sesaat lagi. Keinginan kuat untuk lepas dari cengkeraman kemiskinan mengilhami Sumanto belajar ilmu hitam. Namun alih-alih menjadi kaya, Sumanto malah masuk penjara. Dan berikut ceritanya. Kengerian warga atas aksi Sumanto bukan sesuatu yang mengada-ngada. Ada 4 desa di sekitar desa Pelemutan menolak kehadiran lelaki bersorot mata tajam ini. Warga masih khawatir jika Sumanto akan kembali membuat ulah. Ini lantaran aksi Sumanto tidak selayaknya dilakukan manusia biasa. Ia memakan mayat perempuan tua yang baru 16 jam dikubur. Jangan pulang dan dipulangkan ke desa Pelemutan jangan. Minta kerja di bapak rumahnya bapak polisi atau di LP atau di kantor sana suruh saja. Dikasih makan sama polisi lah, sama uang negara gitu. Walaupun warga menolak, tetapi Lurah Pelemutan menjamin tidak ada aksi kekerasan yang akan diterima Sumanto jika ia kembali ke desa. Kalau saya yakin nggak mungkin anarkis ya warga. Cuman ya apapun kan nanti kalau kita tahu, katakan kita tahu Sumanto itu mau keluar tanggal berapa. Saya nanti ada rencana, saya mengumpulkan tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW juga BPD, bagaimana solusinya ini untuk penanganan Sumanto. Kalau memang saya kesulitan benar untuk menangani Sumanto, kasus Sumanto kan kasus nasional. Saya bisa minta istilahnya bantuannya ke Pak Camat atau ke Pak Bupati. Namun hanya sampah yang ditemukan. Rupanya Sumanto mengubur sebagian tubuh Mbok Rina di sekitar gubuknya. Jika sebelumnya Sumanto menyebut ia memakan mayat sebagai syarat dari gurunya agar bisa menjadi orang kaya, kini Sumanto punya alasan lain. Soal kami menggali kubur hanya nuruti sumpah setia dari seluruh wilayah yang bertujuan biar kami tertangkap polisi dan kami dipenjarakan. Saya pun ngikut, setuju saja, oke saja, understand gitu loh bilangnya, understand kami dipenjarakan. Hanya satu permintaan dari semua setia seluruh wilayah, pasal yang ada itu tidak memalukan. Tidak mencuri kambing ataupun tidak mencuri ayam ataupun mencopet. Benarkah ada korban Sumanto yang lain? Tunggu delik sesaat lagi. Pemirsa, aksi Sumanto memakan mayat manusia Mbok Rina bukan aksi yang pertama. Dia menyebut sudah memakan 2 mayat manusia selama merantau di Lampung. Dan berikut ceritanya.
Terungkapnya kasus pemukaran mayat oleh Sumanto ternyata membuka tabir aksi gila Sumanto yang lain. Saat itu, ia menyebut telah memakan 2 orang saat ia merantau ke Lampung. Ia menyebut-nyebut telah memakan daging seorang rekannya. Sedangkan yang kedua, ia membunuh seorang perampok yang nyaris mengerjainya. Ia menyebut memakan daging manusia sebagai syarat dari gurunya yang bernama Taslim, lelaki asal Temanggung yang ia temui di perantauan. Sang guru memerintahkan Sumanto melakukan ritual memakan 7 daging manusia. Ini sebagai syarat agar ia menjadi kaya. Bok Rina yang mayatnya ia makan di kampung halamannya itu sendiri merupakan korban ketiganya. Namun belakangan Sumanto meralat cerita horor di perantauan. Ia menyebut cerita makan 2 mayat di Lampung hanya karangannya agar semakin terkenal saja. Yang di Lampung itu hanya tambahan bikin semangat gelora rakyat, gelora warga biar semangat menggebu-gebu. Oh, Sumanto mengalami kesalahan memakan mayat dan dibegal sama orang-orangnya dibunuh. Apapun karangan yang dibuat Sumanto, warga Pelemutan tetap saja ngeri dengan lelaki aneh ini. Kasus pencurian mayat ala Sumanto termasuk kasus langka dan mungkin yang pertama kali di Indonesia pada waktu itu. Ini pula yang membuat polisi kebingungan menggunakan pasal yang ia kenakan. Ya, pengalaman kami waktu menangani kasusnya Sumanto, ya, ini memang bagi kami adalah suatu hal yang baru, ya, di mana di sini adalah kasusnya unik, yaitu pencurian mayat yang kemudian mayat ini dipotong-potong kemudian dimakan sendiri oleh saudara Sumanto ini. Ya. Awalnya kami kesulitan menerapkan pasal, ya, karena di sana adalah pasal pencurian mayat itu ada sendiri, yaitu pasal 187. Tapi berhubung desakan dari warga masyarakat yang tidak memungkinkan maupun di sini mengkhawatirkan perbuatan saudara Sumanto ini bisa membahayakan masyarakat yang lain, dari tim penyidik melakukan semacam terobosan jalan keluar. Kemudian di sini kami menemukan kita masukkan ke pasal pencurian pemberatan, yaitu pasal 363. Waktu pemeriksaan sendiri lancar, ya. Ketika di dalam sel, ya, si saudara Sumanto ini ternyata melakukan suatu hal keanehan, yaitu diantaranya makan hewan yang ada di sel-sel itu, ya. Diantaranya cicak, gitu ya. Dan itu dimakan entah-entah itu. Benarkah Sumanto sakit jiwa? Delik akan segera kembali. Pemirsa, Sumanto adalah fenomena yang kontradiktif. Aksinya sebagai kanibal jelas menakutkan sekaligus telah melambungkan namanya. Dan benarkah ia akan bekerja sebagai penagih utang dari sebuah perusahaan di Jakarta? Sumanto dulu berbeda dengan Sumanto sekarang. Bayangan warga akan wajah seram Sumanto kini hilang. Di dalam penjara Purwokerto, Sumanto banyak melakukan aktivitas positif. Ia menulis puisi yang ia sebut Durma Macapat, kidung yang menunjukkan kegalauan hatinya jika ia lepas dari penjara. Ya dada, ya Rasul, ya dali, ya jada, ya dali, ya Rasul. Opo bisa nyukupi sekabehane? Ya jad, ya dani, ya Rasul. Durung kena jumlahipun, amung paham panggonanipun. Opo orang ngedadian raya satengahing hutan. Yang tersisa dari kengerian Sumanto hanyalah sorot matanya yang tetap tajam dan senyumnya yang menyeringai. Selain menulis puisi, Sumanto juga membaca buku agama. Ia berniat ingin menjadi dai. Kepada tim delik yang menemuinya di penjara, Sumanto pun unjuk kebolehannya berkhotbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak ingkang kawula muliaken saha kawula hormati. La ilaha illallah. Lafaz la ilaha illallah hubungannya erat sekali dengan keimanan. Sebab lafaz la ilaha illallah penting sekali jika dibikin sebagai dzikirullah.
lafaz la ilaha illallah untuk pendekatan diri dengan Yang Maha Kuasa. Ia juga rajin sholat, kebiasaan baru yang hampir tak pernah ia lakukan ketika masih di luar penjara. Soal ia masih memakan daging hewan, belakangan berhasil ia redam. Waktu hebohnya tahun 2004, kami tidak sempat ke dokter, tidak sempat ke klinik. Jadi kami mau berusaha mengobati dinginnya sendiri. Contoh, ya tadinya kan dingin banget rasanya, demam kan. Waktu kami mencoba mengobati pakai kucing, pikirku ketahuan dari pihak pembina, kepala staf Pak Bintoro yang mengetahui. Ya niatnya aku makan, tapi berhubung ketahuan, bilang Pak Bintoro begini, daripada makan kucing, lebih baik minta jatah daging ditambah, gitu bilangnya. Di tengah penolakan warga, sempat tersiar kabar Sumanto mendapat tawaran untuk menjadi penagih hutang dari sebuah perusahaan di Jakarta. Juga sebuah perusahaan hiburan yang ingin menjadikan Sumanto sebagai bintang tamu acara televisi. Semua tawaran ini justru merisaukan keluarga Sumanto. Apalagi Sumanto belum sehat benar jiwanya. Bicaranya masih kerap tidak nyambung dengan logika. Setia-setia dari seluruh wilayah disaksikan dari 3 benua Afrika, Asia, Padahal dalam pemeriksaan jiwa tak ditemukan kelainan jiwa. Soal kebiasaannya memakan bangkai tak lebih sekedar ritual belaka. Ini seperti disampaikan dokter yang pernah memeriksa Sumanto. Waktu itu hasilnya memang dia tidak mengalami gangguan jiwa. Karena dia mengalami tindakan seperti itu harus kita lihat konteksnya. Dia melakukan tindakan itu karena dia melakukan suatu ritual supaya dia cepat kaya. Ya kalau menurut pendapat saya, Sumanto perlu hidup atau bekerja di lingkungan yang mendukung supaya dia berperilaku seperti orang normal. Supaya dia kebutuhan pokok sebagai manusia itu terpenuhi. Karena seperti yang pernah saya terima informasinya, itu hanya sekedar untuk makan aja sulit. Di luar kepentingan yang ingin mencari untung dari ketenaran Sumanto, sebuah klinik pengobatan jiwa yang dikelola seorang kiai dari Bungkanel, 1 jam dari kota Purbalingga, siap menampung Sumanto. Di sini, dalam suasana pedesaan yang asri, Sumanto sudah disediakan kamar khusus. Berbagai aktivitas, dari pertanian, perikanan pun disiapkan menjadi pengisi waktu Sumanto. Sang kiai pun siap menikahkan Sumanto. Biasanya ikhlas lillahi ta'ala karena keluarga, masyarakat dan Pak Lurah tidak mau menerima. Oke lah, insya Allah saya akan menerima Sumanto. Jadi tak bina olahraga, terutama keterampilan karena mereka usianya kan sudah cukup itu. Kasihan mungkin kan ingin punya istri, ingin punya anak, nanti saya bina keterampilannya dia di bidang apa. Kalau pertanian ya oke lah pertanian. Saya bina di sini kan punya lahan ada 3 hektar. Dari Pondok Bungkanel ini, bukan tidak mungkin hidup baru Sumanto akan kembali bersinar. Pemirsa, deraan kemiskinan telah melahirkan sosok Sumanto yang kontroversial. Tidak dapat dipungkiri pula bila Sumanto menderita problem kejiwaan. Dan tindakan mengeksploitasi Sumanto demi keuntungan materi semata bukan tidak mungkin justru akan menjerumuskan kembali Sumanto sebagai momok masyarakat. Demikian Delik kali ini. Saya Denta Mirakusuma, sampai jumpa.